Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesa Syifa Fadila dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Ekstensifikasi Pajak, dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus KPP Pratama Cibitung. Latar belakang. Pada tahun 2019, realisasi pencapaian penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II hanya sebesar 85,1% dari target penerimaan pajak tahun 2019. Sedangkan pada tingkat nasional hanya mencapai 84,4% dari target penerimaan pajak. Penerimaan pajak tersebut merupakan akumulasi dari masing-masing kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II dengan tingkat persentase penerimaan pajak pada KPP Pratama Cibitung hanya sebesar 76,32%, menempati posisi 2 terendah dalam lingkup Kanwil DJP Jawa Barat II. Kemudian di awal tahun 2020, Indonesia bahkan dunia sedang dilanda wabah virus COVID-19 yang dapat mengubah secara signifikan alur perekonomian global. Salah satu dampaknya yaitu pada penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan yang tak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah melakukan segala kebijakan, salah satunya dengan pembebasan pungutan pajak hotel dan restoran telah diberikan selama kurun waktu 6 bulan untuk 10 daerah yang merupakan destinasi wisata. Tak hanya itu, pemerintah pun membebaskan PPh pasal 21 dan pasal 25 yang merupakan wajib pajak orang pribadi dan badan usaha selama 6 bulan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah hanya berhasil mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2015, selebihnya melesat tidak tercapai. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang menghambat realisasi penerimaan pajak dan kemungkinan besar realisasi pajak tahun ini tidak tercapai. Penelitian ini merupakan kompilasi dari 2 jurnal terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh HKKIA 2016 dengan judul Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang, dengan penelitian yang dilakukan oleh Warlina dan Arifin 2016 yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Cibitung menggunakan tahun pajak 2015 sampai 2019. Penelitian ini merupakan kompilasi dari 2 jurnal dengan variabel yang berbeda. Motivasi penulis ingin menguji bagaimana hasilnya jika 2 jurnal dengan kompilasi variabel yang berbeda digabungkan menjadi satu perpaduan dan ingin memperkuat hasil penelitian dari peneliti sebelumnya. Terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak? Yang kedua, apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak? Yang ketiga, apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak? Dan yang terakhir,
apakah intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Yang kedua untuk menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Yang ketiga untuk menganalisis apakah eksentifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dan yang terakhir untuk menganalisis apakah intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Adapun manfaat penelitian bagi pembaca dalam penelitian ini dapat diketahui mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, ekstensifikasi pajak, dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan variabel yang berkaitan dalam penelitian ini. Dan batasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya terbatas untuk wilayah Cibitung dan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Cibitung dengan tahun pajak 2015 sampai 2019. Tinjauan pustaka. Terdapat 3 teori dalam penelitian ini. Yang pertama, teori motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan dalam diri seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu. Sudrajat 2008. Menurut Herzberg 1966 dalam Sudrajat 2008, faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik yang bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor yang sifatnya ekstrinsik yang bersumber dari luar diri seseorang. Kemudian ada teori harapan. Victor Hafrum 1964 dalam Sudrajat 2008 mengemukakan teori harapan di mana motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dengan adanya harapan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalannya tampak terbuka lebar untuk memperolehnya, maka yang bersangkutan akan berupaya untuk mendapatkannya. Yang terakhir, teori bakti. Dalam penelitian Nurul DKK 2019, teori pemungutan pajak yang digunakan dalam pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak adalah teori bakti. Pemungutan pajak dengan teori bakti adalah pemungutan pajak yang didasari oleh kewajiban rakyat terhadap negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Adapun penelitian terdahulu sebagai referensi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Kemudian kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Selanjutnya pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Kesadaran pajak berasal dari dalam diri masing-masing setiap wajib pajak. Maka dari itu diperlukan sesuatu yang mendukung agar kesadaran pajak tersebut bisa muncul tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dengan adanya upaya mengenai sosialisasi pentingnya pajak untuk kesejahteraan masyarakat, tentu akan memunculkan sedikit empati dalam diri seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sosialisasi tersebut dijalankan secara bertahap dan terus-menerus, maka akan menambah tingkat kesadaran seorang wajib pajak dalam membayar pajak dengan sadar bahwasannya pajak yang dikeluarkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran wajib pajak dibentuk oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak, dan penyuluhan pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat
bila mana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Suryadi 2006. Pada penelitian yang dilakukan oleh Warlina dan Arifin 2016, studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan menyimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dalam arti, jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah H1, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kemudian, yang kedua, pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Arum 2012. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya. Rohmawati dan Rasmini 2012. Adanya sanksi pajak membuat seluruh wajib pajak dituntut untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Sanksi pajak tentu membantu menciptakan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah H2, sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Lalu yang ketiga, pengaruh ekstentifikasi pajak terhadap penerimaan pajak. Menurut Supramono dan Teresia 2010, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstentifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstentifikasi pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya ekstentifikasi pajak, pemerintah dapat menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar. Jika jumlah wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak akan meningkat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Heha Kaya 2016, studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang menyimpulkan bahwa ekstentifikasi pajak berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah H3, ekstentifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dan yang terakhir, pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak. Intensifikasi pajak merupakan solusi lain yang dilakukan oleh pemerintah selain dengan kegiatan ekstentifikasi pajak, di mana intensifikasi pajak lebih melihat pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar dan tercatat di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Tingkat kepatuhan seorang wajib pajak sangat diharapkan dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Tujuan utama pelaksanaan intensifikasi pajak adalah untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak pada kinerja dan sistem administrasi, sehingga target penerimaan pajak yang diberikan oleh Kantor Pusat Dirjen Pajak dapat dipenuhi. Selvia dan Abriandi 2014. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul DKK 2019, studi kasus pada Kantor Penerimaan Pajak Pratama Makassar Utara menyimpulkan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah H4, intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Metode penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif, yaitu merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sugiono 2010. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono 2015, metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak terdaftar dan pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Cibitung. Teknik sampling yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Menurut Sugiono 2015, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis non-probability sampel yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sampling purposive. Pengertian sampling purposive menurut Sugiono 2010 yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan narasumber dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data target dan realisasi tambahan jumlah wajib pajak baru terdaftar tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, data pengaruh pelaksanaan eksentifikasi pajak terhadap penerimaan pajak tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, data rasio kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak tahun 2015 sampai 2019. Dan yang terakhir, data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sampai 2019. Kemudian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu dokumentasi dan wawancara. Pada penelitian ini, data-data yang akan didokumentasikan berupa data proses pelaksanaan eksentifikasi pajak dan intensifikasi pajak yang dilakukan di kantor pelayanan pajak Pratama Cibitung. Kemudian, wawancara pada penelitian ini dilakukan di kantor pelayanan pajak Pratama Cibitung, khususnya pada seksi eksentifikasi dan penyuluhan. Kemudian definisi operasional dan konseptual variabel. Penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor perpajakan. Tujuan yang paling dominan dalam penerimaan pajak, baik dari aspek domestik maupun internasional, adalah untuk memenuhi pengeluaran pemerintah. Virginia dan Ratna 2013. Kesadaran pajak. Kesadaran wajib pajak adalah di mana wajib pajak sadar akan kewajiban menyetor, menghitung, dan membayar pajak sesuai pajak yang terutang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pajak. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa
apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Selanjutnya, ekstentifikasi pajak yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak serta administrasi dalam Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, ada intensifikasi pajak, kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstentifikasi wajib pajak. Ada 4 metode pengujian data pada penelitian ini. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Adapun metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis. Demikian penyampaian proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.